Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran dalam rangka untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi khusus pada bidang sistem informasi. Perkenalkan, nama saya Sofarina IL, Magister Komputer. Saya merupakan dosen program studi Sistem Informasi di Sekolah Tinggi Teknologi Bina Tunggal. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Basis Data. Mata kuliah Manajemen Basis Data memberikan pemahaman tentang teknik perancangan, implementasi, pengelolaan sistem penyimpanan data terstruktur, aman, dan dapat diakses secara kongruen. Mata kuliah ini diberikan di semester 3 pada bobot 2 SKS. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai konsep penting dalam data, antara lain DBMS, data modeling, manipulasi data, integritas data, recovery, dan keamanan data. Dengan mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu merancang, mengimplementasikan, mengelola, dan mengoptimalkan basis data yang efisien, konsisten, aman, dan handal menggunakan SQL serta prinsip normalisasi. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL meliputi 1. Mahasiswa mempunyai sikap pertanggungjawaban atas pekerjaannya di bidang keahlian secara mandiri dan berkelompok. 2. Mahasiswa mampu mengkombinasikan kompetensi teknikal dan keahlian profesional untuk merancang serta membuat keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah berdasarkan hasil analisis data. Mahasiswa mampu merancang sistem akuntasi dan mengevaluasi pengendalian internal berbasis teknologi informasi secara kode etik profesi. Mahasiswa mampu menerapkan dan menganalisis konsep teoritis dan praktis dalam ilmu pelaporan keuangan, sistem informasi manajemen, tata kelola, strategi pengendalian internal, manajemen risiko. CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah ada 4. 1. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dan menerapkan prinsip etika di bidang sistem informasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar basis data yang terdiri dari tabel-tabel yang saling berelasi. Ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi data dan membuat model relasi dan model IR entitas relationship. 4. Mahasiswa mampu mengimplementasikan database dalam mengolah dan menganalisis data yang dibutuhkan. Pada sub CPMK 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar sistem manajemen basis database. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan lingkungan basis data atau DBMS. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi key dan relasi antar tabel. Yang keempat, mahasiswa mampu membuat entity relationship diagram atau ERD. Yang kelima, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan membuat entitas atribut, relasi, dan derajat kardinalitas. Yang keenam, mahasiswa mampu menggunakan dan mengimplementasikan sistem basis data. Yang ketujuh, melaksanakan UTS. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan Power Business Intelligence. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menjelaskan data analitik. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu menjelaskan data Quick Insights. Yang ke-11, mahasiswa mampu mengidentifikasi data yang diperlukan untuk mengolah dan membuat visualisasi. Yang ke-12, mahasiswa mampu mengidentifikasi data yang diperlukan untuk mengolah dan membuat visualisasi. Yang ke-13, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengolah data dengan Power Business Intelligence. Yang ke-14, masuk UAS. Metode pembelajaran digunakan small group discussions, discovery learning, self-directed learning, cooperative learning, collaborative learning, contextual learning, project-based learning, ceramah, diskusi.
di daring dan luring. Penilaian dalam mata kuliah manajemen basis data ini terdiri dari beberapa komponen. Partisipasi atau absen 10%, tugas individu 10%, kelompok 10%, UTS 30%, UAS 40%, jadi total 100%. Penilaian dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Demikian video pembelajaran mata kuliah manajemen basis data yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan lebih lanjut, silakan mengikuti video pembelajaran pertemuan inti pada pertemuan pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai materi pada hari ini, Ibu menjelaskan capaian pembelajarannya dulu, atau CPL. Itu ada 4, yaitu pertama, mahasiswa mempunyai sikap bertanggung jawab atau pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dan berkelompok. Yang kedua, mahasiswa mampu mengkombinasikan kompetensi teknikal dan keahlian profesional untuk merancang serta membuat keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah berdasarkan hasil analisis data. Yang ketiga, mahasiswa mampu merancang sistem informasi akuntansi dan evaluasi pengendalian internal berbasis teknologi informasi sesuai dengan kode etik profesi. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan dan menganalisis konsep teoritis dan praktis dalam ilmu pelaporan keuangan, sistem informasi manajemen, tata kelola, strategi pengendalian internal, manajemen risiko. Materi hari ini di sub CPMK 2 adalah menjelaskan lingkungan basis data atau DBMS. Saya akan menyampaikan bobot penilaian, yaitu 14 kali pertemuan dalam perkuliahan kita, dengan penilaiannya partisipasi atau absensi 10%, tugas individu 10%, tugas kelompok 10%, UTS 30%, UAS 40%, jadi total 100%. Baiklah, ini materi manajemen basis data itu kita mengambil konsep dasar sistem manajemen database. Di situ sesuai dengan LPS di 2A. Nah, di sini Ibu sebagai nama Ibu nih kamu udah tahu sebelumnya. Terus kita masuk di database dan DBMS. Nah, database DBMS itu apa sih? Database itu adalah sekumpulan organisasi, terus kumpulan organisasi data yang saling terkait. Makanya di situ juga ada relationship di situ, sehingga mempermudahkan aktivitas untuk memperoleh informasi. Dan jadi database itu adalah pengorganisasian sekumpulan data yang saling terkait dan memudahkan aktivitas untuk memperoleh informasi. Dan itu untuk mengelola basis data itu diperlukan apa? DBMS. Jadi DBMS itu adalah perangkat aplikasi tool, jadi dia suatu aplikasi ya. Peran database atau data DBMS di sini mengelola penyimpanan data. Jadi DBMS ini untuk penyimpanan data ya. Sudah itu apalagi menyediakan akses data. Jadi data-data kamu yang ada atau baik data mentah itu aksesnya ada di sini, atau kamu mengambil data juga ada di DBMS ini. Sudah itu menjaga keamanan. Nah, kalau keamanan itu perlu sekali untuk data ya. Sebab kalau data kita sekalipun data yang sangat sederhana, kalau data kita udah bocor, nah itu masalah besar. Sudah itu integritas, konsistensi data, konsistensi. Jadi di situ ada berintegritas data kita itu harus terus menerus. Contoh data DBMS itu apa aja sih? Nah, jadi MySQL itu adalah salah satu contoh. Kamu sering kan lihat MySQL, katanya itu dibutuhkan MySQL, katanya. Di situ juga kalau di Indonesia dia familiar banget di Microsoft SQL. Ini kebanyakan perusahaan pakai ini, setahu Ibu. Sudah tuh PostgreSQL. Nah, ini banyak sekali kalau ini yang memakai PostgreSQL. PostgreSQL itu adalah sejenis MySQL, tapi dia toolnya lain. Sudah tuh Oracle database ini sama fungsinya. Sudah itu ada dia MariaDB,
dan MongoDB. Aktivitas dalam DBMS, apa aja sih aktivitasnya? Di situ ada menambah data. Menambah data itu diperlukan perintahnya insert, ya kan? Mengubah data itu perlu update, ya kan? Kalimat perintahnya itu update. Terus tuh menghapus data. Menghapus data itu mungkin kamu kalian sudah mengerti kan, dari dulu kalau menghapus di komputer itu pakainya delete. Sudah itu menampilkan data. Kalau di SQL, MySQL, Postgres, semua itu di Marioto tadi, dia itu menampilkan data itu select, ya. Jadi ada perintah select, udah itu nama misal mahasiswa. Nah, nanti selanjutnya ada penjelasan. Sudah itu di situ ada kalau membuat laporan. Membuat laporan itu dia ada perintah select, udah itu ditambah dengan perintah untuk mengelompokkan datanya, ya. Terus backup dan recovery, ini penting sekali ya. Kalau backup dan recovery ini, kalau data itu mau dirubah atau mau diamankan atau mau keamanan data, udah itu mau update data, ini perlu di backup, ya. Kalau nggak di backup gimana kalau hilang? Keunggulan DBMS. Di sini ada fitur-fitur DBMS ya. Di sini ada independency data. Jadi data itu independen, ya kan? Jadi masing-masing gitu. Jadi konkurensi berintegritas. Sudah itu ada recovery-nya, pemulihan data. Kalau data itu ada data yang sama atau data yang error, di situ harus ada recovery-nya, ya, pemulihan. Jadi misal di situ ada namanya Ahmad lagi ada 2. Sebenarnya orangnya sama, tapi kalau penginputan kita itu nggak benar, nah itu masalah nanti dalam prosesnya ya, di analisisnya. Itu keamanan. Fitur-fitur dari DBMS ini ada keamanan juga. Sudah itu ada katalog sistemnya, ada katalognya. Sebab DBMS ini kan udah tahu tadi adalah suatu tools, ya. Jadi tools itu kayak model aplikasi gitu loh ya. Jadi kamu itu pakai aplikasi namanya DBMS, oke? Perangkat produktivitas, keunggulannya apa sih? Keunggulannya di sini, kenapa banyak perusahaan itu pakai ini? Sebab ini fungsinya mengurangi duplikasi data. Jadi kalau data yang kayak Ibu kasih itu tadi, data yang namanya sama, itu kan otomatis nggak bisa kalau kita melakukan update. Nah, harus dinormalisasikan dulu. Nah, di sini dia otomatis dia mengurangi duplikasi data. Terus menjaga konsistensi. Jadi konsistensi atau integritas data itu dia tuh bisa menjaga di DBMS ini. Sudah itu memudahkan perolehan informasi lebih banyak. Kenapa? Di DBMS ini adalah dia ini bisa untuk menampung data yang sangat banyak. Terus di sini meningkatkan keamanan data. Keamanan data itu penting sekali ya. Terus memaksakan penerapan standar. Dia standarnya itu sesuai di perusahaan itu. Standar seperti apa? Sudah itu menghemat biaya. Menghemat biaya misal di situ ada data sampai jutaan, puluhan juta. Gak mungkin ketampung kan dalam suatu aplikasi apa. Nah, kalau dia kembali ke sini, nah di sini udah menghemat biaya. Sudah itu data itu bisa dalam satu DBMS, keunggulannya. Itu menanggulangi konflik kebutuhan. Nah, misal gini, si A itu penjualan ya kan, sudah itu dia mengambil data. Sudah itu di sini juga ada penjualan juga, mengambil data. Jadi bareng-bareng gitu. Nah, di sini enggak ada masalah kalau di sini, ya kan? Jadi dalam kerja bersamaan itu, jadi untuk pengambilan data, udah itu untuk masukkan data, update, terus meningkatkan tingkat respon. Jadi kemudian akses itu mudah bagi seorang pemakai, ya. Terus lanjut. Meningkatkan, nah di sini lanjutan yang tadi, meningkatkan produktivitas pemrograman. Jadi nggak perlu pemrograman yang sulit-sulit. Kamu ngerti aja bahasa SQL. Di situ bisa untuk update, bisa untuk delete, ya kan? Sudah itu pemeliharaan yang kata Ibu tadi, maintenance di data itu penting. Kalau maintenance-nya data itu sering bocor atau data itu masuk hacker, nah itu di pemeliharaan ini nih fungsinya. Terus meningkatkan konkurensi tanpa menimbulkan masalah, kehilangan informasi. Jadi di sini konkuren itu
ada masalah, ada sesuatu kehilangan atau apa, di situ nggak ada masalah karena memang datanya itu kan udah otomatis terbackup sama dia. Sudah tuh meningkatkan layanan backup dan recovery. Jadi di situ backupnya lebih mudah. Nah di sini dia selain kelebihannya tadi, dia punya kelemahan di DBMS. Kita harus tahu ya. Di sini kompleksitas yang tinggi membuat administrator. Nah nanti kalau administrator kita orang yang bekerja di situ dan pemakai akhir harus benar-benar memahami fungsi DBMS-nya. Jadi fungsinya apa aja sih? Nah harus kita tahu. Nah seorang administrator itu sudah itu apalagi kelemahannya. Di sini DBMS ini sangat mahal, ya. Jadi memang kalau perusahaan-perusahaan yang udah benar-benar ini, nah ini pakai ini semua, setahu saya. Sudah itu ukuran untuk menyimpan datanya dibutuhkan sangat besar. Nah ini makanya yang banyak datanya itu, data sekarang itu kan berseliweran banyak sekali. Nah ini penyimpanannya harus besar gitu. Udah itu terkadang DBMS ini meminta kebutuhan perangkat keras punya spek tertentu. Jadi spek ini gitu. Nah di sini di lanjutan ini biaya konversi sistem lama ke sistem baru DBMS ini sangat mahal. Jadi sangat mahalnya itu bukan 1 juta 2 juta begitu. Jadi perusahaan itu mungkin ratusan juta itu perlu update. Udah itu kinerja terkadang kalah dengan sistem yang berbasis berkas, ya kan? Kalau berbasis berkas itu kita kan bikin aplikasi itu, kayak dari aplikasi pemrograman Python gitu, ya kan? Udah itu kita bisa juga misal kita buat mesin learning gitu seperti itu. Kalau ini program yang udah jadi DBMS ya, tools sudah jadi, tapi dia punya kelemahan dan kelebihan atau seperti tadi keuntungannya. Nih dampak kegagalannya jadi tinggi karena apa? Pemakai bergantung cuma dalam satu skop DBMS saja, ya kan? Jadi dia memakai di situ aja, ya kan? Terus di sini komponen lingkungannya apa aja sih? Perangkat keras di sini, ya kan? Perangkat lunak, itu ada datanya, ada prosedurnya, ada orangnya dari lingkungan itu. Jadi orang-orang terlibat dalam DBMS itu apa saja? Siapa? Itu database administrator namanya. Jadi orang yang bertanggung jawab terhadap administrasi penggunaan sumber daya database ini. Apa tugasnya? Untuk mengatur otorisasi akses terhadap basis data itu. Sudah itu kerjaannya juga administrator ini memonitor penggunaan basis data. Database designer lanjutannya. Tanggung jawabnya apa? Perancangan basis data. Di sini tugasnya apa aja? Untuk mengidentifikasi data yang akan disimpan. Jadi tugas dia ini. Kalau untuk menyimpan data-data yang banyak, misal dia upload atau dimasukkan oleh orang anggota bekerja di situ. Sudah tuh memilih struktur yang sesuai dan menyajikan untuk menyimpan data. Jadi tugasnya itu untuk menyimpan. Sudah itu strukturnya harus diberesin. Sudah itu menyajikan penyimpanan yang bagus. Nah, itu mengorganisir data-data yang sudah ada di situ. And user itu kan kita ya, pengguna ya. Itu user itu, kita sebagai user. Jadi pemakai gitu. Kalau di perusahaan itu pegawainya gitu. Orang-orang yang pekerjaannya memerlukan akses terhadap basis data ini, keperluannya itu apa? Update, sudah itu generate report. Nah, seperti itu. Terus lanjut. End user itu dibagi 4 kelompok. Nah, di sini bisa kamu baca casual end user. Nih, casual end user itu mengakses basis data yang kadang-kadang mungkin memerlukan informasi. Ya, terus parametric end user itu adalah melakukan query update. Itu ada perintah-perintah dari basis data ini, nanti perkuliahan selanjutnya itu akan kamu temui. Terus sophisticated end user meliputi engineer. Engineer itu memang ahli di bidang data. Udah itu scientist, data science. Jadi itu dia ada di bidang ini. Terus di sini business analyst. Nah, business analyst dari dalam satu scope itu. Terus standalone user. Standalone user itu basis data personal menggunakan paket program yang dibuat. Lanjut. Sistem analis aplikasi programmer ini, sistem analis ini tugasnya apa? Di sini adalah mengembangkan spek transaksi. Sudah itu di sini tugasnya apa aja? Mengimplementasikan menjadi program yang telah dites intensif. Jadi situ ada pengetesan. Ini bahasa DBMS ini
digunakan itu untuk apa? Untuk membuat spesifikasi skema konsep. Jadi skemanya itu skema internal untuk mapping. Mapping itu pemetaan. Jadi pemetaan itu mau seperti apa sih? Ini DBMS ini arahnya. Karena itu menghasilkan suatu informasi kan. Terus ada DDL. Data definition language itu digunakan untuk apa? Untuk skema atas jika DBMS tidak ada pemisahannya. Tidak ada pemisahannya. Jadi seperti itu. Terus SQL, Structured Query Language, itu adalah bahasa yang digunakan untuk memanipulasi data. Nah, ini yang terakhir. Kalau kamu mau tahu DBMS itu, ini ada akses, ya, Microsoft Access. Adakah kamu yang sudah tahu kan sebelumnya? Di sini yang punya perusahaannya Microsoft Corporation, punya Microsoft. Udah itu ada lagi DB2, itu IBM, punya IBM. Ya, sudah itu ada Informic ini adalah punya IBM juga. Sudah itu Egress Computer Associated itu punya komputer associated. Sudah itu Oracle punya Oracle Operations. Sudah itu Postgres punya Postgres, perusahaan Postgres. Jadi kadang kamu lihat banyak benar ya di mana-mana itu. Nah, bisa nggak Postgres, bisa nggak Oracle? Ya kan? Jadi pengeluarannya perusahaannya dari situ, perusahaannya ya. Terus di sini ada Visual DBase dari Borland. Sebab setahu ibu Visual DBase itu yang dulu, zaman dulu. Apalagi Fox Pro, jadi Fox Pro Corporation. Oke. Jadi mata kuliah kita ini sampai di sini. Ada nggak yang mau tanya nih dengan ibu nih? Kita interaksi tanya jawab. Untuk penambahan data di industri itu ada apa aja Bu di dalam Ibu? Baik, Ibu akan menjawab pertanyaan tadi. Di sini ada untuk menambah, ya kan? Tadi, terus di sini juga ada juga untuk mengubah data, update. Sudah itu ada juga untuk menghapus data, delete. Nah di sini kamu kalau untuk membuat strukturnya dulu, ya. Struktur data itu seperti biasanya kamu bikin database biasa, database 3+. Di sini ada namanya create. Create itu untuk membuat tabel. Kalau diakses itu kan ada create tabel. Nah, kita mau seperti apa masuknya? Filenya name, ya kan? Name-nya mahasiswa gitu. Nama itu kenapa pakai parchart? Kalau kamu biar bentuknya itu adalah teks. Teks parchart itu adalah maksimal 50. Ya lagi itu jurusan pakai parchart juga teks ya. Sudah itu IPK itu dia ada desimal karena 3,2 atau 2,8 gitu. Oke, kalau ini membuat tabelnya. Terus untuk menambah, kalau menambah itu insert. Selalu kalau dalam komputer ada kalimat insert, kamu mungkin dulunya ada pelajaran juga di Indonesia perancangan seperti itu. Di sini insert itu adalah memasukkan nama. Misal ada mahasiswa baru yang perlu dimasukkan namanya di situ. Misal kamu tuh udah ada 50 orang, sudah itu ada mahasiswa baru, jadi tersisip situ. Jadi ada perintah insert. Insert itu mahasiswa, udah tuh name yang udah dibikin tuh, name, nama, jurusan, itu IPK-nya, ya. Terus mengubah data itu update. Selalu dimanapun apapun tuh update itu adalah merubah data yang sudah ada. Di sini, misal kita akan mengubah update mahasiswa. Sudah itu IPK-nya misal 3,85, ya kan? Sudah itu NIM-nya berapa? 22001. Kita akan ubah nih jurusannya. Nah, sini kita akan ubah update mahasiswa. Jurusannya menjadi apa di sini? Di sini teknik informatika. Sudah itu namanya siapa? Jadi namanya tuh Andi, seperti itu. Jadi untuk update. Terus di sini kita lihat membuat laporannya pakai apa? Pakai group by. Jadi laporan itu ada select dulu, kita keluarin tuh, nampilin dulu. Sudah itu count itu dengan tanda bintang, berarti tampilan seluruhnya.
Misal ada 30 orang, tampilnya 30 orang kaum tanda bintang. S itu apa? Jumlah mahasiswanya. Di jumlahnya itu ada berapa orang di kaum ini. Makanya dia ada S jumlah mahasiswa. Sudah itu pro mahasiswa itu adalah nama database-nya. Jadi dilihat hasilnya seperti ini. Perangkat keras dalam DBMS itu apa aja sih, ya kan? Nah, yang diperlukan itu ada 10. Ya, ingat itu. Itu ada server database, dia punya server. Seluruh perusahaan itu punya server. Karena di situ ada sub-sub bagian yang segitu banyak. Terus komputer klien seperti kita pemakai. Sudah itu hard disk. Hard disk itu di dalam internal komputer. Bisa pakai SSD nih. Sudah itu ada RAM. RAM itu apa sih? Random Access Memory untuk kecepatan. Terus prosesor, CPU. Jadi di CPU itu ada namanya prosesor. Prosesor itu adalah menentukan kita pakai speknya apa untuk kecepatan biasanya. Jaringan itu pakai apa aja sih di jaringan itu? Kalau kamu ketemu jaringan komputer, ya pasti punya switch, ya kan? Punya router di situ. Ada lagi hub. Sudah itu di sini ada namanya media backup-nya. Jadi media backup itu ada namanya external hard disk, ya kan? Terus UPS ini adalah untuk apa? Kalau listrik tiba-tiba mati, nah peranan UPS itu ya listriknya udah ada di situ. Jadi untuk menetralisir kalau tiba-tiba komputer di server itu mati. Bu, izin Bu, saya mau nanya, dari komponen lingkungan database itu di DMS itu data terbagi dari beberapa macam ya Bu ya? Baik, Ibu akan jawab. Di sini karakteristiknya dulu ya. Dari karakteristik dari data itu dalam DBMS itu ada yang terorganisir, ya kan? Dalam tabel, record, dan field. Itu sama mengakses, sama SQL Server. Terintegrasi itu apa? Digunakan oleh berbagai aplikasi. Jadi aplikasi apapun masuk, itu dapat diakses. Yang dapat diakses itu pengguna itu bisa mengakses itu kapanpun ya. Itu perbaharui juga bisa. So itu aman, itu yang penting. Jadi bentuk database itu apa sih? Nah ini kan dulu udah pernah belajar tentang database, itu diakses di MySQL. Nah di sini pertama itu ada namanya field, atribut. Atribut itu misal begini nih, ya kan? Name, ya kan? Kamu tulis di situ name kan, di situ di tabel, udah itu nama, ya kan? Itu program studinya. Misal name kamu ini 23001, ya kan? Namanya misal Andi. Oke. Sekarang record. Record tuh baris. Recordnya tuh. Nama, name dulu contohnya. Nama, udah itu program study. Sama seperti tadi, ya kita inputnya misal 23001, namanya Andi. Program study itu record, ya, field itu record. Oke, sudah ada file atau tabel. Jadi kumpulan record yang tadi strukturnya disebut dengan tabel. Jadi di sini ada data, misal di sini contoh data dalam DBMS itu, misal database akademik. Ini database-nya. Jadi ada dua ya di situ. Seperti kamu sudah pelajari sebelumnya, Microsoft Access dia dalam bentuk database, misal namanya data mahasiswa, ya kan? Sudah itu ada lagi data dosen. Ini database bukan tabel. Tabel ada lagi turun. Itu ada lagi atribut atau field. Jadi ada 3 turunan buat database itu. Jadi beda sama kalau kamu di Excel sama yang lain ya. Jadi di sini di MySQL atau SQL Server seperti ini. Juga kalau masih yang sangat sederhana diakses seperti ini juga. Jadi fungsinya itu adalah sumber informasi bagi penggunanya. Baik, sudah ngerti kah? Sudah Bu. Baik, sekarang mata kuliah kita sudah selesai dan Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.